ibaratnya nih dari segi kacamata perempuan, karena pada dasarnya cewek itu suka fuckboy. Mulai dari batapnya, mulai dari kasurnya, mulai dari katanya betting call. Pengen diintipin dikit dan jadi leader kalau misalnya. Jadi buat lu laki-laki ya semua. Jadi kalau misalnya gini, lu putus sama mantan lu pengen mantan lu itu mengingat lu terus. Apa konco ndelok ndukur apa bangsat? Lagi ngebayangin Ki. Ngebayangin. Heeh. Apa cok? Sesosok makhluk yang saat ini nggak boleh gue sebut. Apa sih? Iku loh. Episode 2 sebelumnya. Oh, ini kita. Kok narasumber kita? Iya. Oke, balik lagi sama kita lagi Kita di mana sini? di ruangan yang penuh imajinasi, Yuk, mari kak. ya kan? Lampunya biru abang ini cok kayak 3 dimensi ae kon nggae kacamata cok engkakno nek nonton ini. Tema kali ini itu adalah ternyata mantan masih enak ya. Enak lah. Karo cok gak tahu aku bangsat tak kok aku. Enak tuh. Cok. Ada yang mau share story? Mungkin narasumber aja lah yang ngomong lah ya. Biar lebih aman kali ya. Sampean DC Pinara. Aku tan. Ada pakas lagi. Kecok mantanku cok. Sing di. Sing iku lho. Yang kamu di depan, habis di belakang, Ces gitu loh. Jancuk pas SMA gue yo. Iya, Bangsat. Seiling hari iki lho. Bangsat. Enak mantap. Kan zaman SMA cok, arek Iya. sik lugu aku gak ngerti apa-apa. Kalau sampean Menang ayo. yang itu loh, Rek. Gimana sih? Udah. Banyak. Tapi lucu ya tema kali ini ya. Wah. No comment. Ya, Kalau lucu sih lucu banget. lucu kan ya kan? Kemarin udah menarik. Menarik. Udah unik. Oke. Sekarang lucu. Beragam gitu tema kita ya. Iya dong harus. Weh. Kan kita Kayak anak-anak sekolah itu loh. Yang kali ini Maaf. Kurang ya. Udah enggak apa-apa. ya ini yang bisa ceritain sih cuma narasumber karena Emang lu gak ada pengalaman apa gitu? enaknya Apa? mantan. Enaknya Oh, mantan. bukan em- Enggak usah pas lagi pacaran yang sekarang ya. Iya, iya, Sebelumnya kayak mungkin. Itu tuh kalau gue sih Pernah ngerasain nggak kalau lu udah jadi mantan habis itu lu ketemu lagi tuh terus lu ketemu enaknya? Mungkin sedikit dirty talk sih hari ini. Itu aku pernah waktu zaman SMA. SMA. semua orang pasti ngerasain. Iyalah. Aku belum sih. Cuman ya tema kali ini sih emang susah untuk diungkapkan sih mungkin. Iya. Karena kita Kalau untuk Maaf, lebih gimana? spesifiknya. Maaf, gimana? Satu sama lain sudah punya pasangan. Oh iya. Satu sama lain Sudah. Deguyu. Oke, kalian kalau mau dengerin dan penasaran sama tema kita kali ini, ya kalian dengerin aja. Lu pahamin deh ini. Asik. Asik. Ya, jadi sekarang gue pengen curhat. Jadi gue adalah seorang perempuan. Gue sekitar 29 tahun. Gue itu sekarang bekerja di swasta. Dan juga gue udah menjalanin hubungan sama satu pria di atas 7 tahun lah. Di atas 7 tahun. Dan ibaratnya nih semua susah dan senang udah kita laluin sama-sama lah. Gue sudah membantu dia sudah membantu gue. Pokoknya ibaratnya kita itu benar-benar tumbuh bersama dari kecil. Jadi zaman-zamannya lu pada masih suka main motor-motoran itu sampai lu suka sekarang main sepeda, itu tuh kita udah lewatin bareng lah. Dari zamannya lu patungan cuma buat mau beli nasi bungkus aja sampai lu rebutan bayar itu
kita udah lewatin semua. Singkat cerita, gue ini menjalani hubungan di atas dasar kepercayaan cinta doang. Jadi gue nggak menaruh harapan gue kepada Tuhan ataupun kepada keluarga gue, dan gue jalanin cinta itu aja. Jadi ego masa muda lah istilahnya seperti itu. Jadi gue menjalani hubungan. Awal-awalnya sih sebenarnya bilangnya ya udah cuma pacaran doang, main-main. Awalnya sih cuma buat mantan itu jealous. Jadi pasti pernah ada di posisi ketika lu diputusin sama mantan lu pasti pengen untuk mendapatkan yang lebih baik. Lu pasti akan pokoknya lu pada mau deh bujukin ke mantan lu kalau misalnya deh gue bisa dapat yang jauh lebih baik daripada lu. Jadi lu pada nggak usah songong. Dan akhirnya itulah yang kejadian sama mantan gue. Gue udah jalan lama-lama, sekitar di atas 7 tahunan. Awal-awal itu gue LDR. Jadi yang namanya tantangan hubungan tuh gue udah pas semua lah istilahnya. Udah kalau ibaratnya medali itu udah pas semua lah. Gue udah dapet gold semua. LDR, oke, itu sekitar 4 tahunan. Beda agama, iya. Beda rumah ibadah, iya. Beda kebudayaan juga beda. Jadi emang benar-benar kita itu menjalani hubungan di atas perbedaan yang sangat kuat. Jadi emang benar-benar kita tuh wah pokoknya dengan logika aja deh. Yang penting gue seneng, yang penting dia seneng, ya udah kita jalan. Waktu itu sih sebenarnya orang tua gue dan orang tua dia pun juga sudah melarang. Karena perbedaan yang terlalu banyak itu. Tapi kita dengan kekuatan cinta kita ingin melawan dunia gitu. Dan sampai pada akhirnya kita ada di hubungan ke tahun ya mau hampir ke tahun 8 lah istilahnya. Tahun ke-8 kita berdua itu memutuskan untuk ingin menikah sebenarnya. Ingin menikah dengan perbedaan itu sendiri, dengan gue yang agree untuk convert ke agamanya dia. Tetapi somehow lu sebagai pribadi yang mempunyai Tuhan sendiri, yang lu dididik dari kecil, dari baru lahir dengan agama lu bakal pasti sulit untuk mengungkapkan itu. Maksud gue pasti lu pada sulit untuk melepaskan itu. Jadi istilah kasarnya gue tidak akan convert 100% seperti itu. Di sisi lain mantan gue ini orangnya sangat baik, sangat yang namanya memperlakukan wanita sangat baik. Gue merasa bahwa wah he's the one, and then gue memutuskan untuk ya udah gue mengalah untuk mengikuti dia. Walaupun at the end gue nggak pindah 100%, at least gue belajar untuk berada di agamanya dia. Tetapi somehow gue ngerasa bahwa wah kayaknya gak bener nih. Di tengah-tengah hubungan gue tuh gue berpikir seperti itu. Sampai pada akhirnya waktu itu gue tuh berdoa. Pokoknya akhir sebelum menjelang akhir perpisahan, gue tuh berdoa yang benar-benar kusyuk banget. Kalau misalnya di muslim kayak tahajud lah seperti gitu, kayak istiqoroh ya atau apa sih namanya, sorry kalau misalnya salah. Jadi di agama gue itu sendiri gue berdoa kayak coba ditunjukin jalan sama Tuhan. Kalau misalnya dia jodoh gue, pasti gue akan jalan secara mulus. Kalau tidak, dijauhkan. Sampai pada akhirnya setelah gue berdoa itu mantan gue ini ternyata diberikan sakit oleh Tuhan, suatu penyakit yang gue gak bisa sebutkan di sini, tapi penyakit itu kalau misalnya orang-orang dengar tuh pasti takut lah gitu. Apalagi kayak orang tua denger tuh takut gitu. Tapi gue memutuskan untuk bagaimanapun juga gue harus mempertahankan cinta gue. Gue pokoknya akan menemani dia sampai kapanpun, dalam kondisi apapun, gue akan menemani dia. Gitu ceritanya. Sampai pada akhirnya itu gue diputusin. Jadi bukan gue yang mutusin karena dia sakit. Di tengah-tengah dia sakit, gue
lagi dalam perawatan, masa-masa perawatan, tiba-tiba dia mendapatkan ilham untuk memutuskan gue. Wah, di situ gue berpikir kayak, tunggu, wait, ada apa ya nih gitu. Kayak jiwa raga lu tuh belum siap. Sorry, satu-satu dulu boleh gak? Gue baru dikasih kabar sama Tuhan kalau misalnya lu itu lagi sakit. Terus tiba-tiba lu mutusin gue karena masalah agama. Wait. Coba gue berpikir dengan logika, coba gue atur baik-baik kepala gue. Kenapa itu bisa terjadi gitu? Karena lu sebagai posisi individu yang lu gak tahu apa-apa gitu, dan akhirnya lu benar-benar ada di posisi itu. Sampai pada akhirnya dia memutuskan gue, tidak ada tangisan sama sekali, dan gue di situ nangis kayak orang gila. Yang baru gue sadarin sekarang, kayaknya gue nggak perlu nangis sampai segitunya banget karena tidak akan berubah apa-apa. Dan somehow pada akhirnya gue tahu kalau misalnya dia ternyata pas waktu sakit itu dia udah nebar jaring. Jadi dia tuh emang sebenarnya udah nyari cewek-cewek yang bisa dia maksudnya yang bisa dia pacari dan dia bisa mutusin gue gitu. Wah, di situ sebagai manusia biasa kayak ngerasa ya, maksudnya kayak nggak dihargain, dikecewain, terus kayak ya kayak manis habis sepah dibuang lah gitu. Cuman kayak berjalannya waktu, gue healing, gue juga menemukan banyak orang yang support gue di samping gue merasa bahwa kayak ya emang itu adalah jalan dia, itu adalah doa gue kan sebenarnya. Kalau misalnya jodoh gue didekatkan, kalau nggak jodoh gue dijauhkan, itu sih sebenarnya. Tapi dalam masa proses healing itu memang sangat berat. Pacaran dengan sebegitu lamanya, aduh banyak banget dong kenangan-kenangan yang di kepala gue muncul satu persatu gitu. Nah, kenangan ini nih salah satunya yang kita pengen bahas di sini. Jadi sebenarnya dibilang juga gue nasib gue sial juga. Pada saat itu mungkin gue merasa bahwa gue sial, tapi di sisi lain juga gue merasa kayak ya mantan gue ini sudah memberikan gue yang terbaik selama gue pacaran. Dia udah menjaga gue selama gue pacaran dan gue patut appreciate untuk hal itu gitu. Ya sok-sok dewasa ya dikit ya. Dan ini nih part paling pentingnya adalah waktu gue healing ini, gue tuh menemukan bahwa ada yang kenapa selama ini gue mempertahankan mantan gue. Jadi dari segi kacamata perempuan, apa sih yang membuat kita tuh mempertahankan laki-laki yang brengsek? Karena pada dasarnya cewek itu suka fuckboy. Coba digaris bawahi. Jadi kita tuh emang bener-bener gimana ya, kalau misalnya sama cowok yang bener-bener nakal abis, yang dirty talk banget, kita tuh pasti bakal gila laki banget gitu. Kita tuh ngerasa bahwa kayak waduh, sebagai perempuan tuh kayak lu tuh dapet prize-nya bro gitu. Sampai yang, dan gue baru sadarin ternyata yang membuat gue bertahan dari mantan gue selama ini, kenapa gue gak putusin dari kemarin-kemarin aja, dari awal-awal pacaran aja kalau gue tahu ini gak bakal works, adalah mungkin sentuhannya dia ya gitu, yang mungkin pria-pria juga bisa relate dengan kehidupannya mereka masing-masing, adalah bagaimana mereka memperlakukan wanitanya atau enggak menyentuh wanitanya. Jadi kalaupun lu bisa memperlakukan perempuan lu dengan baik, bisa menyentuh perempuan lu dengan baik, mau lu selingkuh, lu mau ngapain, itu pasti akan dimaafin. Itu kayak totally. Dan setiap kalau misalnya gue nih sekarang di posisi gue lagi jomblo, gue akan berpikir bahwa kayak wah, laki yang akan harus sama gue ini nanti akan sehebat mantan gue gak sih, seperti itu. Sampai pada akhirnya gue ngerasa bahwa ternyata waktu gue foreplay sama mantan gue itu the best thing sih in my life gitu. Pada saat itu gue gak tahu ke depannya, semoga gue bertemu yang lebih daripada itu. Jadi gue pengen cerita nih salah satu pengalaman gue yang membuat gue tuh benar-benar
seneng banget. Gue tuh benar-benar merasa bahwa itu tuh adalah honeymoon gue. Jadi suatu ketika kita tuh lagi ke lagi liburan di terus pada saat itu kita nginep di satu hotel yang cukup mewah lah, boleh gue bilang. Jadi di situ itu kita tuh harusnya dapatnya kamarnya yang gue bookingnya kamarnya yang biasa aja gitu. I mean like kayak contohnya kayak deluxe gitu lah. Somehow karena kamar itu penuh, gue di-upgrade lah ke suite. Jadi yang suite-nya itu ya namanya lu tempat ngewi paling benar udah itu di situ gitu. Karena mulai dari batapnya, mulai dari kasurnya, mulai dari pemandangannya semuanya itu tuh bener-bener top notch. Jadi kayak laki-laki misalnya nih lu pada mau ngajak perempuan lu ngewi, yang bakal perempuan lu tuh nginget sampai seumur hidupnya dia itu adalah momen dan tempat. Lu kalau mau ngewi di kamar doang, lu jangan berharap deh cewek itu bakal inget gitu. Tapi kalau lu ngewi di tempat misalnya kayak hotel yang benar-benar mewah, atau enggak di villa mewah, atau enggak usah mewah lah, tapi itu yang benar-benar suasananya mendukung, itu tuh benar-benar membuat wah gila sih, lu gak bakal bisa lupain. Nah pada saat itu gue di hotel itu tuh kayak, jadi gue di upgrade ke suite room. Lu tahu itu yang namanya batapnya itu tuh yang kayak lu masuk aja udah ada aromaterapinya gitu loh. Wah manggil banget nih untuk kalau burung sih katanya mating call ya gitu, mating call. Jadi pada saat itu gue masih inget banget, gue tuh lagi mandi, gue mandi. Habis itu laki gue tuh nanya gitu dari luar. Jadi gue tutup, gue sebagai perempuannya kayak aduh gue pengen diintipin dikit deh gitu, rasanya tuh pengen diintipin dikit gitu. Dan gue kayak buka dikit banget, jadi gue gak tutup rapet gitu atau gue kunci, enggak, gue bener-bener buka rapet banget. Enggak rapet banget sih, maksudnya kayak ada jeda lah, lu bisa tarik. Di situ gue mandi, wah di dalam hati gue rasanya kayak wah bentar lagi dia buka nih, gue udah kayak 1000% percaya dia akan buka gitu. Sampai pada akhirnya gue udah kayak berendam di situ, gue udah kayak buka baju, gue udah berendam. Terus tiba-tiba dia kok gak masuk gitu loh. Wah makin penasaran dong gue anjir, gue udah buka ini pintu dan dia kagak masuk gitu. Kesel dong lu, itu tuh kayak malam pertama. Oh jadi ya gue lupa mention. Jadi pada saat itu, sebelum itu gue kayak ketemu sama teman-teman gue semuanya dan kita tuh minum, mantan gue juga minum. Jadi kita benar-benar enjoying the night banget. Sampai akhirnya kita kayak aduh ya udah capek pulang, dan kita di hotel ya itu, dan gue mandi itu. Setelah gue mandi gue ngerasa kok di mantan gue kok nggak manggil ya gitu, atau kan dia nggak masuk gitu. Wah itu di situ gue rasanya udah nafsu gue udah tinggi, dan di situ dia benar-benar nggak ada respon apapun gitu. Wah gue rasa kayak gila ya, apa dia udah ngocok duluan kali ya, jadi udah nggak mood lagi gitu. Terus gue kayak pikiran gue tuh kemana-mana, apa gue kurang segitu interaktifnya kan sama dia, atau enggak gue kurang menarik depan dia, atau enggak dia sudah tertidur. Yang pertama kali di kepala gue adalah lu jangan tidur, kalau lu tidur gue bunuh lu saat itu juga. Kayak gitu kan. Terus sampai pada akhirnya gue kesel sendiri dong. Itu gila, itu tuh yang namanya tingkat kehangatan dari air di batap tuh udah gue ukur. Itu tuh bener-bener deh, pokoknya udah manggil banget untuk ya kayak gitulah, untuk buat gitu kan. Habis itu gue masuk, gue nggak tahan, gue manggil lah akhirnya laki gue kayak, kamu nggak mau mandi? Itu dengan pikiran gue, dengan ke to the point dan gue either marah atau to the point tuh gue bilang kayak, kamu nggak mau mandi gitu kan. Dan dia bener-bener tertidur di kasur gara-gara nungguin giliran pakai kamar mandi. Dia kayak ketiduran karena pada saat itu kan udah kayak ya tipsi gitulah. Akhirnya dia bilang iya aku masuk gitu.
aku masuk gitu. Terus tanpa babi bu bebo dia tuh nyalain lagu. Enggak, bukan dia yang nyalain lagu, gue yang nyalain lagu. Gue masih ingat banget tuh lagunya apa ya. Kayaknya pokoknya model-modelan John Mayer gitu lah. Gue bener-bener nyalain lagu itu, bener-bener suasananya tuh bener-bener cocok banget lah pokoknya. Terus laki gue udah buka baju di situ, gila. Dan di situ gue bilang, Tuhan, pahala apa yang aku dapatkan atau pahala apa yang aku lakukan di dunia ini sampai kau memberikan aku laki-laki dengan tubuh sebagus ini, gitu kepikiran gue. Wow, oke, dia masuk, terus dia masuk ke dalam batap itu juga, masuk di dalam batap. Terus gue kayak, aduh, dia diem aja nih, terus dia kayak mandi-mandi gitu, terus dia kayak gosok-gosok gitu, terus saking gue kayak, aduh lama ya laki ini gitu, akhirnya gue duluan yang nyosor duluan gitu, kayak gue yang kayak apa namanya, nyosor duluan. Dan pada saat itu turn outnya adalah dia yang ngelit gitu, jadi kayak dia tuh emang mancing gue untuk gue tuh agresif dulu, baru dia taking control gitu. Sampai di batap nih, wah habis sih gue, depan belakang kiri kanan atas bawah. Jadi pada saat itu gue ngerasain bahwa dia benar-benar servisnya the best. Jadi like literally benar-benar sangat romantis, yang lu tuh bakal diciumin dari atas kepala sampai ujung kaki gitu. Terus yang dia tuh selama di dalam batap itu dia tuh yang kayak, wah gila, dia yang namanya nama anjing itu tuh kayaknya disebutin tuh 5.000 kali lah kayak gitu ya, anjing kayak gitu sebenarnya. Terus sampai selesai itu, wah belum keluar juga dong nih, di saat gue yang kayak udah diservis duluan, gue udah ngerasa kayak, wah kayaknya gue udah kelar deh gitu, dan gue mau ya udahlah lepas tanggung jawab gitu. Tapi dia bagusnya adalah dia bisa membuat suasana itu menjadi hidup kembali. Jadi nih ya, laki-laki lu pada cuma bisa keluarin 2 kali doang kan di dalam waktu beberapa jam. Tapi cewek itu tuh bisa mengatur bagaimana dia bisa satisfy itu dalam waktu lebih daripada 10 kali dalam lu jalan main. Yang penting kita ikutin ritmenya aja. Kalau cewek yang pintar ya. Sampai pada akhirnya udah selesai tuh, udah selesai, kok dia kayaknya masih nanggung tuh, dia nyium-nyium gue terus. Jadi triknya adalah kalau dia masih nyium-nyiumin gue, dia belum keluar gitu, ataupun dia masih mau main, oke lah gue ladenin gitu, sampai akhirnya kita udah kayak handukan, udah segala macam ya. Lanjut lagi bang di kasur, lanjut di kasur udahlah pokoknya gue yang gue tuh taking, enggak sih sebenarnya lakinya yang taking lead. Jadi dia tuh entah kenapa dia yang harus menjadi leader kalau misalnya di tempat tidur. Jadi dialah yang semuanya servis gue. Jadi buat lu laki-laki ya, semua nggak harus bisa pintar-pintar untuk mengatur ritme, alur, dan juga ibaratnya apa ya, biar lu pada tuh gak cepet keluar gitu loh. Ngerti gak sih? Kalau lu udah mau keluar, lu tahan hilangin dulu pikiran lu kemana, terus lanjut lagi gitu biar enak. Jadi dua-duanya juga enak gitu. Sampai pada akhirnya lanjut lagi di kasur. Wah belum keluar juga. Dari situ gue bilang kayak gini, wah lama juga ya keluar di mantan gue. Padahal setahu gue selama gue 7 tahun pacaran sih, ya karena emang selama itu kita ngentinya nggak di tempat-tempat yang seperti itu ya, benar-benar yang kita berdua doang quality time. Jadi kita itu, lu tahu nggak sih kalau misalnya di hotel mewah tuh ya, kalau lu pada pernah tinggal di hotel mewah, di situ ada kayak sofanya itu menghadapnya tuh ke kota Bor gitu. Jadi waktu itu kita tinggal di lantai keberapa gitu, berapa puluh. Jadi benar-benar pemandangannya tuh city view banget, which is kayak benar-benar sangat mendukung. Dan gue harus komplimen harum dari
hotel itu sih sebenarnya, dari aromaterapinya itu yang membuat suasana menjadi makin-makin gitu. Dan sampai akhirnya ujungnya adalah gue kayak dia menghadap ke dia menghadap ke city view dan gue duduk di sofa kayak gitu, dan gue dan di situ dia bener-bener ngerasa wah ini dia bener-bener klimaksnya lah istilahnya. Seperti itu sih sebenarnya. Jadi kayak ya ujung-ujungnya gue ngerasa sih kayak pengalaman seks bersama mantan itu pasti hal itu yang sih yang akan lu pikirkan, bagaimana dia kalau misalnya gini, lu putus sama mantan lu pengen mantan lu itu mengingat lu terus, lu harus bisa membuat momen ataupun lu harus bisa memperlakukan mantan lu itu dengan benar-benar sangat baik banget sampai dia gak bakal bisa lupa. Itu sih sebenarnya. Udah. Pertanyaan saya ya, pertanyaan pertama. Ada agresif banget ya. Anda agresif banget. Saya sampai bingung bagian mana yang perlu saya sensor. Ini akan menjadi konten 18++. Nah, kita ngobrol munafik. Semua orang pasti suka dengan hal tersebut dong, pastinya. Pertanyaan gue, kalau lu bilang ini mantan, ada chance gak untuk kalian balik karena hal ini? Maksudnya balikan? Iya, lu bilang mantan berarti udah gak sama-sama lagi dong. Ya, udah gak sama-sama. Udah gak sama-sama lagi. Lu bilang ini adalah momen yang wanita gak mungkin kalian berdua mungkin gak akan bisa ngelupain satu sama lain ya. Tapi kalau misalnya karena hal ini, mungkin gak kalau kalian itu akan balik? Balikan dalam hal hubungan atau cuma ngewi doang? Dua-dua ya? Kalau balik sih mungkin enggak ya. Balik sih enggak, karena maksudnya ya seperti gue ceritain tadi, terlalu banyak perbedaan yang gak bisa disatuin lagi. Cuman gue nggak tahu deh kalau misalnya cuma ngewi doang. Wow. Kamu tahu nggak sih Karena gimana? lu tahu nggak? Gue nggak tahu kayak misalnya orang-orang di seusia gue nih ya, yang 29 tahun. Jadi ngerasa banget bahwa kayak ini ada nih terjadi sama beberapa temen gue. Dia itu sama mantannya ngewi aja. Jadi pure banget ngewi. Lu bisa bayangin kalau mereka tuh punya 2 HP. Yang satu jadi lakinya ini udah tahu kemana mereka harus pergi. Kayak misalnya mereka tuh benar-benar ketemu sebulan sekali. Hanya untuk ngewi doang. Lu bisa bayangin gak? Mereka tuh udah pada nikah loh. Dua-duanya, yang ceweknya sudah menikah, yang lakinya masih menikah. Dan mereka tuh masih ketemuan loh. Ketemuan hanya untuk ngewi itu doang. Iya sih. Cuma ini kan gue nanya lu tau gak sih? Lu tau gak sih? Gue tuh ya dengerin podcast lu cerita anjir. Gue tuh sampai bangsa tuh anjir. Mind blown gue. Iya, enggak, ini pertanyaan gue kalau misalnya kalau misalnya balikan kan udah pasti enggak. Tapi kalau untuk ngewi doang, Nggak janji. enggak janji tapi ada chance untuk iya. Nggak janji. Pokoknya ya gue berdoa semoga yang nextnya akan jauh lebih heboh daripada ini gitu. Oke. Kalau boleh tahu putus udah lama atau masih baru sih? Udah lama sih Kak, udah kayaknya 1,5 tahun yang lalu ya. Oh, 1,5 tahun yang lalu. Dari 1,5 tahun yang lalu sampai sekarang berarti belum ada yang lebih hebat daripada dia. Belum Kak. Belum ada ya. Wadaw. Belum. Jadi emang sebenarnya jadi perempuan tuh harus mengetahui jenis-jenis harusnya banyak ya gitu ya di umur 29 ini, tapi kebetulan saya karena terlalu lama dalam satu hubungan jadi taunya cuma ya beberapa jenis aja sih sebenarnya. Di saat teman-teman saya yang lain udah mungkin cobain 10 kali Pak gitu loh rasanya. Oh iya begitu. Jadi gue nih yang baru tahu ternyata ada yang lurus, ada yang bengkok. Bangsat. Tapi menarik sih, maksud gue jarang, gue appreciate banget kalau ada wanita yang mau jujur ya. Soalnya kebanyakan podcast gue ya wanita-wanita pada nggak mau jujur soal hal beginian ya. Dia tuh lebih mau
dia mau dianggap tuh sebagai orang yang malu-malu, tidak ingin terlihat ya image yang dijaga. Tapi gue appreciate banget loh untuk lo bercerita seagresif dan sevulgar ini. Iya kan ya, ini buat ini aja kan hal yang baik, bukan hal yang buruk juga. Bener, kan. bener ini hal yang baik. Hal yang baik gitu. Jadi At kayak least lo jujur. Iya. Ya, jujur tentangnya kan udah lama juga, udah lupa juga kan sama Sama tahu minta mantan. diingetin kan. Oke. Rasanya Oke. seperti apa gitu kan. Oke, terima kasih ya kakak. Iya, Untuk terima sharing-sharingnya. kasih.